Selamat pagi Bu Dini, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat dan tetap semangat ya Bu. Baik Bu, kita langsung saja masuk ke sesi pra-observasi. Jadi kita mulai dari tujuan pembelajaran. Nah, kalau tujuan pembelajarannya itu apa Bu, pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan hari ini, yang pertama, anak setelah melakukan atau melihat video pembelajaran, anak tersebut dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya dengan tepat. Kemudian setelah melakukan diskusi kelompok, anak-anak dapat membedakan mana yang penting antara kebutuhan atau keinginan. Kemudian yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok juga, anak dapat mengkategorikan kebutuhan-kebutuhan itu berdasarkan prioritas kepentingan. Nah, kalau untuk area pengembangan yang hendak dicapai, kalau area pengembangan ini rencananya ada 3 Pak. Dari sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan semuanya sudah dipersiapkan. Insya Allah sudah. Oke. Nah, langsung kita masuk ke strategi yang sudah dipersiapkan. Ini apa saja Bu? Strategi Dalam proses Pak ya, Ya. strateginya ini kan pembelajaran berdiferensiasi, ada budaya positif dan juga ada KSN-nya. Nah, nanti rencana ini menggunakan model pembelajaran PBL, Public Based Learning. Nanti di sana saya menggunakan metode, tentu ceramah nggak ditinggalkan, kemudian tanya jawab, observasi, kemudian diskusi. Oke, baik mungkin kita lanjut lagi. Ini mungkin lebih spesifik lagi ke FTP yang dibuat atau nanti yang akan langsung diterapkan di dalam proses pembelajaran ya Bu. Nah, untuk pembelajaran nanti kompetensi dasar atau indikator apa yang akan disajikan? Indikatornya ini sebenarnya dari KD pemanfaatan kearifan lokal. Poin besarnya kalau untuk indikator yang di RPP-nya ya, pertama mengidentifikasi jenis kebutuhan itu di pembelajaran topik apa, aku dan kebutuhanku. Terus membedakan antara kepentingan mana antara kebutuhan dan keinginan, kemudian bisa mengelompokkan kebutuhan berdasarkan prioritas yang terpenting. Ini nanti Ibu Bibit di kelas 4 ya Bu? Iya. Oh, di kelas 4 ya. Nah, mungkin kita langsung masuk lagi ke metodenya Bu. Metode yang akan Ibu terapkan di dalam pembelajaran nanti, terus alasan Ibu memilih metode itu apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Pak, karena pembelajaran yang saya lakukan ini pembelajaran IPAS. Nah, kebetulan kalau IPAS itu kan kita baru kurmer Pak ya. Iya. Jadi di semester 1 itu kan pembelajaran IPAS saja, sainnya. Nah, sekarang di semester 2 itu pengetahuan sosial. Jadi saya mengambil pembelajaran di bab 7 itu pas topik A, aku dan kebutuhanku. Kemudian metode yang saya pakai tanya jawab, ceramah, kemudian diskusi kelompok. Alasan saya mengambil karena dengan metode itu lebih menggali potensi yang ada pada anak, baik itu keaktifan dalam pembelajaran. Jadi mungkin mencoba untuk pembelajaran yang berpihak pada murid atau berpeserta. Nah, kalau untuk alat dan bahannya sendiri itu apa saja? Alat dan bahannya yang jelas saya menggunakan laptop kan, kemudian proyektor, kemudian di laptop itu yang ada video pembelajaran, ada PPT, kemudian ada artikel yang sudah saya sediakan print, ada gambar-gambar kebutuhan anak dan juga benda-benda konkret yang ada di sekitar anak. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu tahapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Yang pertama tentu pembelajaran pendahuluan ya, dimulai dengan budaya positif seperti sekarang. Kemudian mengecek kehadiran siswa untuk mengetahui kedisiplinan siswa. Kemudian untuk menambah budaya positif semangat nasionalisme, saya akan mengajak siswa untuk menyanyikan sebuah lagu wajib nasional. Kemudian setelah itu saya akan menanyakan perasaan atau keadaan mereka, kesiapan belajar mereka dengan saya menampilkan gambar-gambar emoji. Karena di sini ada 3 saya siapkan, ada emoji marah, ada emoji sedih, ada emoji senang dan siap. Jadi saya akan tanyakan pada mereka nanti mereka yang mana. Setelah mereka tahu nanti mungkin ada yang senang, ada yang nah untuk yang sedih dan ini mungkin saya netralkan dengan saya mengajak mereka menggunakan metode stop. Tapi ya tidak terlalu Pak ya. Standar anak-anak. Kemudian setelah itu
saya melakukan persepsi, saya tayangkan sebuah gambar. Di sana, di mana gambar itu ada seorang anak yang sakit perut. Nah, jadi nanti ada tanya jawab, saya gunakan pertanyaan pemantik. Nah, bagaimana dengan kabar itu? Mengapa dia seperti itu? Nah, nanti mereka kan akan menjawab dia lapar. Nah, saya tanya, kalau lapar berarti kita harus apa? Nah, setelah itu saya sampaikan tujuan pembelajaran pada di kegiatan intinya. Yang pertama, karena saya menggunakan model pembelajaran PBK ya, jadi ada sintaks-sintaksnya. Yang pertama, orientasi masalah. Nanti saya tanyakan sebuah video pembelajaran. Nanti akan terjadi diskusi kelas di situ. Kemudian setelah itu nanti anak dibagi kelompok berdasarkan karena sudah saya pernah melakukan, jadi sudah tahu dan itu sudah dibentuk sih sebenarnya Pak di dalam kelas. Jadi sesuai dengan kelompok mereka. Kemudian nanti saya di sana, misalnya ada anak yang mengalami ada nggak bawa alat ketinggalan, nanti saya arahkan untuk memasukkan KSE di situ. Kemudian nanti saya membagikan LKPD dalam kelompok. Terus kegiatan pembimbingan, saya membimbing mereka berdasarkan dengan kontennya berbeda tadi Pak. Saya bagian konten kelompok audiovisual melihat video pembelajaran. Yang visual tadi saya share PPT dan juga ada artikelnya. Kemudian kinestetik ada benda-benda nyata dan juga gambar. Nah, kemudian setelah itu saya membimbing mereka untuk mengembangkan kompetensi dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mungkin per kelompok, kemudian didiskusikan, kemudian nanti akan kita berikan pemantapan materi. Nah, siapa yang terbaik dari diskusi kelompok tersebut. Setelah itu ke kegiatan penutupan. Nah, jadi karena anak sudah berdiskusi, mungkin mereka sudah merasa agak bosan gitu Pak. Saya ajak ice breaking. Nah, setelah ice breaking, kemudian kembali lagi mengingatkan merefleksi diri dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan saya bimbing untuk menyimpulkan pembelajaran. Setelah itu saya kasih soal pemahaman. Nah, setelah mereka melakukan dikumpulkan, saya berikan umpan balik. Nah, setelah itu jadi pembelajarannya sudah selesai, saya berikan penguatan dan diakhiri dengan salam. Baik, sangat lengkap dan menarik sekali ini penjelasan dari Bu Wiwit. Ini saya sudah tidak sabar nih Bu, mau langsung ke dalam kelas ini untuk mengikuti pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Baik, kita kembali lagi. Nah, untuk masalah ke materinya Bu, kalau menurut Ibu Wiwit untuk materi yang ini apakah dianggap sulit, dirasa sulit atau bagaimana? Menurut saya sebagai mungkin sebenarnya mudah, tapi ketika menyampaikan kepada siswa, mungkin nanti siswa akan kebingungan antara keinginan dan kebutuhan Pak. Jadi di sana nanti saya akan memberikan penjelasan antara keinginan dan kebutuhan. Contoh HP nih Pak. Kalau kita mungkin kepentingan, mereka juga bilang, saya juga penting. Nanti saya arahkan sebagai dia sebagai seorang pelajar itu. Nah, untuk kompetensi yang diharapkan Ibu Wiwit yang dimiliki Ibu setelah pembelajaran nanti itu apa? Kompetensi yang ingin saya harapkan ya untuk anak-anak ya. Iya, untuk anak. Yang jelas dari pembelajaran diskusi tadi mereka bisa mengembangkan sikapnya itu lebih baik dengan cara saling menghormati, bagaimana sikap jujur, tanggung jawab untuk sikap-sikap itu. Kemudian dari pengetahuan mudah-mudahan mereka lebih memahami konsep secara lebih daripada dengan ceramah-ceramah saja. Kemudian keterampilannya ya mereka keterampilan ketika berdiskusi juga termasuk ketika KSE-nya tadi ketika teman ada masalah bagaimana mereka saling membantu. Baik Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran nanti? Sepertinya dalam pembelajaran khusus yang harus diperhatikan Pak. Kalau analisa saya mungkin dari mengelompokkan siswa, mungkin nanti ketahuan, mungkin saya salah ternyata mengelompokkan ini. Nah, kelompok yang ini ternyata mungkin itu harus jadi pembelajaran Pak ya. Kemudian juga dalam berdiskusi kelompok itu cenderung anak-anak yang berani saja yang tampil. Itu yang harus saya mencoba kembangkan. Untuk supaya anak ikut aktif semua dalam proses pembelajaran, bukan yang hanya yang itu saja. Baik Bu Wiwit, sangat menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Mungkin itu saja untuk sesi praobservasi pada hari ini. Kita
supaya lebih semangat. Coba Fironi maju ke depan, pimpin lagu wajib dari Sabang sampai Merauke. Yang lain silakan berdiri. Siap ya? Terima kasih Veroni. Silakan duduk anak-anak semua. Video yang ditayangkan di depan, kalian akan dapat mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian akan dapat membedakan atau mendeskripsikan perbedaan dari mana sih kebutuhan dan mana keinginan. Kemudian sudah memperhatikan temannya mempresentasikan hasil diskusi tadi? Nah, ada yang agak berbeda tadi. Di mobil ada yang mengatakan, kelompok siapa nih? Mobil, kelompoknya audiovisual 2 Zahra. Katanya kebutuhan sekunder. Kira-kira masuk kemana ya mobil itu? Tersier atau sekunder? Kalau beli mobil bisa 20.000 dapat mobil, bisa 2 juta dapat mobil. Berapa juta kira-kira harganya? 100 juta lebih. Apalagi kalau baru, ada yang 500 juta. Iya kan? Jadi itu termasuk kebutuhan yang apa? Tersier. Iya, tepuk tangan untuk yang menjawab tersier. Ada yang mengatakan kebutuhan sekunder, ada yang mengatakan kebutuhan primer. Nah, sekarang begini, kalau kalian semua belajar matematika pakai kalkulator boleh tidak? Enggak, kita harus pakai? Iya dong. Iya kan? Iya. Makanya kalkulator itu kalau nanti kalian sudah bukan pelajar, sudah jadi pedagang, punya warung atau toko besar, kalkulator boleh dimainin. Tapi kalau sekarang tak boleh, ya.
Jadi kebutuhan primer kalian kira-kira apa? Yang primer kalian selain makan, apa lagi? Minum. Apa alatkan tulis? Bagus. Kasih tepuk tangan untuk Abel. Kamu hebat. Terima kasih. Nah, jadi di sini mungkin sebenarnya sudah sama semua sekarang. Coba apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Kebutuhan yang bagaimana? Ya itu contohnya. Kalau kebutuhan primernya, iya kebutuhan yang lebih utama, yang harus nggak bisa ditunda. Kalau lapar ya harus makan ya. Kalau nggak makan apa yang terjadi? Mati. Nah, kalau kamu nggak punya baju, kamu di jalan, padahal yang nggak apa? Kemudian rumah walaupun nggak mewah, sederhana itu penting. Karena untuk apa? Untuk apa? Iya, dari panas dan hujan. Nah, coba kalau kamu sakit, kamu masuk rumah sakit, rumah mewah, bagus. Kamu suka nggak? Suka. Siapa yang suka masuk rumah sakit? Kalau ibu nggak loh. Punya rumah ya mungkin gubuknya sederhana, tetapi kalau ibu merasa lebih nyaman daripada masuk rumah sakit. Iya kan? Kalau di rumah sakit nggak mau pulang? Mau lah. Kalau ibu rindu rumah, betul ya. Jadi yang kebutuhan primer tadi apa? Makanan. Coba diangkat Bapak Adita, mana ya makanannya? Iya, benda konkretnya itu. Nah, kemudian minuman, pakaian sudah kita pakai. Apalagi di sana ada miniatur tuh rumah siapa itu ya seperti itu nanti? Rumah Heka. Ya, amin. Baik. Nah anak-anak, sekarang nanti dari sini tadi kelompok yang terbaik nanti akan datang. Nah kelompok yang terbaik di sini semuanya terbaik, hanya ada tadi yang agak beda itu. Nanti akan mendapatkan hadiah ini, nanti dimakan bersama. Ayo sepeda, ayo jangan. Biar gak stres. Aku nyanyi. Yang jawabannya tadi. Oke? Nah, sekarang Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian bisa membaca lagi halaman selanjutnya topik D ya di rumah ya. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bibi ketemu lagi dalam sesi pasca observasi yang mana kali ini Ibu Bibi sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid di dalam kelas. Nah, kalau saya lihat ini sudah sangat bagus sekali, yang mana di dalam pembelajaran tadi kan sudah membuat 3 unsur, yang mana ada diferensiasinya, ada sosial emosionalnya, dan juga ada budaya positifnya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke refleksi Ibu Bibit selaku guru yang melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ini. Gimana refleksi? Refleksi untuk diri saya sendiri Pak, sepertinya belum maksimal, belum sesuai ekspektasi ya, masih ada kekurangan. Yang jelas mungkin harus lebih sering-sering dilakukan pembelajaran yang seperti ini supaya anak-anak terbiasa.
dalam diskusi kelompok ya ternyata masih ada anak yang main-main. Dan di situ kan saya suruh membawa HP, mereka cenderung ingin main HP-nya. Terus saya lebih baik. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke bagian inti dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Bibi. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu Bibi setelah menyajikan pembelajaran di dalam ya rasanya ya lega setelah menyanyikan itu. Kemudian kalau perasaannya maksimal ya belum sih, tapi harus menjadi pembelajaran dari saya. Oke, baik. Nah, di dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi, apakah menurut Ibu Bibi sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum? Sudah memuaskan dari proses pembelajaran tadi? Kalau menurut saya tadi kalau secara klasikal anak-anak sudah bisa lah kita ajak diskusi mungkin dalam mereka mempresentasikan atau memahami soal, karena ada tadi di NK yang ditanyakan maksud, mereka lebih cenderung contoh. Ada dua kelompok yang malah contoh saja di sini. Dan juga kalau anak itu ketika dalam proses pembelajaran seperti tadi kan Ibu Bibi menggunakan teknologi pakai video pembelajaran juga, jadi semuanya itu bisa menambah daya tarik untuk belajar, jadi mereka lebih tertarik dan lebih semangat. Nah, untuk tercapaian tujuan pembelajaran ini menurut Ibu Bibi apakah sudah tercapai yang ingin tujuan pembelajarannya atau bagaimana? Kalau menurut saya setelah mengamati dari budaya sekilas ini, sepertinya sudah hampir 75% sampai tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke mungkin di dalam proses pembelajaran tadi ada beberapa kendala-kendala. Nah, kira-kira kendala apa saja yang kita mengajar di dalam? Tentu Pak, kendala itu sangat banyak sekali, namanya juga anak-anak kadang ya mereka mengalir seperti mereka anak-anak Pak. Seperti tadi kita tanyakan, mereka menjawabnya agak-agak ya. Nah, kemudian mereka pada kurang fokus, seperti itu Pak. Mereka ya kadang ada hal-hal yang tidak terprediksi iya, ya. tidak terprediksi. Namanya Jadi juga anak-anak. kita harus siap, misalnya menanyakan apa, kita harus siap dengan apa ya jawaban yang mengarahkan mereka untuk tidak untuk keluar dari fokus. Oke, itu kalau dari mungkin dari muridnya, Bu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, kira-kira kendalanya apa saja? Kendalanya tadi ya grogi juga Pak. Oh, ada grogi sih. Grogi. Kemudian sepertinya persiapan sudah maksimal, kadang ada ternyata kok lupa di print, lupa ini. Gitu. Mungkin karena terlalu fokus ya, Bu, atau terlalu banyak yang dipikirkan. Iya. Karena alhamdulillah kalau saya lihat ini bagaimana? Oke, terima kasih Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu Bibi, apakah ada alternatif untuk mengatasi kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tadi? Mungkin sebenarnya saya sendiri harus menerapkan teknik stop itu Pak dalam KSE itu ya. Jadi supaya lebih tenang, tidak apa ya, tidak grogi, tidak dalam persiapan itu tidak seperti berusaha-usah gitu. Kemudian pembiasaan tadi Pak, untuk pembelajaran model-modelnya itu harus dibiasakan supaya anak terbiasa. Nanti untuk teknik stop itu memang sangat bagus dipakai ya, tapi kita menggunakan audio nih. Mungkin Ibu Bibi bisa mengidentifikasikan hal-hal baik apa yang sudah Ibu dapatkan pada hari ini atau yang masih kurang baik yang perlu ditingkatkan. Oh, yang mana dulu? Nah, yang baiknya dulu atau yang perlu ditingkatkan dulu? Coba itu dulu. Oh, yang baiknya dulu. Yang baik kalau menurut saya mungkin pembelajaran seperti ini harus dibiasakan karena di situ akan nampak waktu dalam diskusi yang biasanya main-main mungkin mereka akan terbiasa. Seperti tadi ada yang nggak bawa pena, ada yang menjangkau. Kemudian anak-anak ada yang pendiam, kita arahkan supaya mereka tuh bukan yang pendiam. Memang ada beberapa siswa kami yang pendiam dan pemahaman juga kurang. Kemudian ya perlu tadi dari penggunaan teknologi harusnya memang sering tapi terserah kadang kami mungkin pakai baru 3 kali terus digunakan. Kalau yang kurang baiknya saya kurang memanage dan manage waktu mungkin lebih ya waktu saya kurang apa termanage
sudah pas. Pas. Kemudian saya dalam memanage anak-anak juga. Dalam Penguasaan penguasaan kelasnya harus lebih baik. Oke baik, nanti kita langsung masuk ke pertanyaan untuk rencana tindak lanjut ke depan.